Ditetapkan di Kupang pada tanggal 15 Januari 2022, Dekan Dr. Melkianus Darmanu SHM Hum, NIDN 0822106401. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat 1 dan seterusnya. Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum nomor 9/FH Datar UKW /E.2/1 Romawi /2022 tanggal 15 Januari 2022 tentang hasil ujian sarjana S1 Prodi 4 semester ganjil 2021-2022. 1. Nama Amru Iksan. Judul skripsi, deskripsi tentang penyebab dan seterusnya. Predikat kelulusan dengan ujian. Farida Rahmawati Munawar. Judul skripsi, deskripsi tentang motif dan seterusnya. Predikat kelulusan dengan ujian. Novita Warista Nenohai. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Mike Christine Natalia Dara. Predikat kelulusan dengan ujian. Angerius A. Bria. Judul skripsi, deskripsi tentang penyebab dan seterusnya. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Ananda Jayadi. Judul skripsi, deskripsi penyebab dan seterusnya. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Yohanes Pati Kumanireng. Judul skripsi, deskripsi tentang penyebab dan seterusnya. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Yudi Prasetyo. Judul skripsi, deskripsi tentang motif dan modus dan seterusnya. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Alvis Yonias Adu. Judul skripsi, deskripsi perbedaan penerapan pasal dan seterusnya. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Dalvis Edison Hajo. Judul skripsi, kajian yuridis tentang penyebab dan seterusnya. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Sahrudin Jafar. Judul skripsi, deskripsi tentang modus dan seterusnya. Predikat kelulusan dengan ujian. Antonius Aprianus Jangu. Judul skripsi, deskripsi tentang penyebab dan seterusnya. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Patricia Glorio Mengo. Judul skripsi, deskripsi tentang pertimbangan hakim dan seterusnya. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Christian Tobing. Judul skripsi, disparitas putusan hakim dan seterusnya. Predikat kelulusan dengan ujian. Wandelina Asa. Judul skripsi, pembatalan keputusan bupati dan seterusnya. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Kristika Karunia Putri Laia. Judul skripsi, analisis yuridis dan seterusnya. Predikat kelulusan dengan ujian. Revlin Roland Kana. Judul skripsi, deskripsi dan seterusnya. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Desi Mariska C. Foe. Judul skripsi, deskripsi dan putusan hakim dan seterusnya. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Patricius Manek. Judul skripsi, deskripsi penyebab dan seterusnya. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Hieronymus Nyoman Gandur. Judul skripsi, deskripsi tentang modus dan seterusnya. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Effendi Mulunifweki. Judul skripsi, analisis yuridis, motif dan seterusnya. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 15 Januari 2022. Dekan Dr. Melkianus Darmanu SHM Hum, NIDN 0822106401. Demikian. Kita patut mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dalam situasi saat ini, pandemi COVID-19,
kita masih tetap sehat dan kita bisa melakukan kegiatan dari pagi sampai sore ini, dan kita sudah mendengarkan hasil bahwa hari ini, sore ini, ada 21 sarjana hukum baru. Saya atas nama Fakultas Hukum, pimpinan dan staf mengucapkan selamat menjadi sarjana hukum baru saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan menambah huruf atau kata, kalau kita menggunakan sarjana hukum di belakang nama saudara-saudara, di situ ada tanggung jawab yang lebih besar. Tanggung jawab lebih besar. Semula misalnya masih polisi, sekarang polisi yang sarjana hukum. Tentu saja punya nilai plus dari polisi yang belum sarjana hukum. Karena itu, tanggung jawab sebagai seorang sarjana hukum ketika pukul 16.17 tadi, maka sore ini Anda sudah selesai belajar di lembaga Fakultas Hukum secara formal. Anda selesai belajar di situ. Tetapi belajar yang sesungguhnya itu setelah Anda pulang keluar dari kampus, ya, belajar di masyarakat. Ini ada ahli psikologi bilang manusia ini adalah makhluk pembelajar. Manusia ini adalah makhluk pembelajar. Artinya bahwa dia akan setiap saat belajar. Tidak tergantung pada lembaga pendidikan formal, tetapi di masyarakat. Itu adalah tempat belajar sesungguhnya. Nah, berdasarkan konsep dari ahli psikologi itu, kemudian ahli pendidikan mengeluarkan konsep bahwa belajar sepanjang hidup, ya, long life education. Artinya bahwa sepanjang hidup Anda akan selalu belajar. Kenapa demikian? Karena nanti akan berhubungan dengan ada yang bilang bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi. Yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Artinya apa? Perubahan itu akan abadi bahwa dia berubah terus. Nah, kalau kita tidak belajar, maka kita akan dimakan oleh perubahan itu sendiri. Karena itu sekali lagi, saya mewakili teman-teman dari fakultas berpesan, tetaplah belajar. Gitu. Supaya Anda tidak tertinggal dari teman-teman lain. Karena teman-teman lain yang tidak sarjana hukum, kalau dia belajar terus, maka Anda akan tertinggal. Itu pesan yang pertama, tetaplah belajar. Yang kedua, pesannya adalah hari ini resmi di fakultas sudah dilepas, gitu, kembali ke tempat asal masing-masing. Tetapi pesan kami, jangan lupa ibu asuhnya, alma mater. Semula bergabung sebagai mahasiswa selama kurang lebih 4 tahun. Dengan dibacakan pukul 16.17, maka Anda lepas tetapi tetap bergabung sebagai alumni. Karena itu kita tetap bergabung sebagai alumni. Jadi jangan lupa, kemanapun Anda berada, ya dianggap sebagai batu penjuru dari Fakultas Hukum UKUW. Yang berikut, saya mewakili teman-teman juga, mohon maaf kalau misalnya kurang lebih 4 tahun kita saling belajar, kemudian ada kata perbuatan yang tidak berkenan,
mohon dimaafkan karena kami tidak bermaksud untuk mencelakakan saudara-saudara. Jika saya mewakili teman-teman mohon maaf. Dan terakhir, sekali lagi selamat untuk semua, dan atas kesepakatan kita semua saya menutup ujian sarjana gelombang periode 4 semester ganjil tahun 2020-2021 secara resmi.